Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanat imra'atun sauda, ada seorang perempuan berkulit hitam, taknusul masjidah, perempuan berkulit hitam, hamba sahaya, budak miskin, susah melarat, menyapu masjid, membersihkan masjid. Famatat, suatu hari dia mati, meninggal dunia sampai ajalnya. Fa'abau ayyuqizun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat merasa segan untuk memberitahukan berita kematian perempuan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mencari perempuan berkulit hitam itu. Nabi bertanya, mana dia? Kata mereka, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak beritahukan kepada aku, kata Rasulullah? Dalluni ala qabriha, tunjukkan padaku mana kuburnya. Mereka pun menunjukkan kubur perempuan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun salat jenazah di atas kubur perempuan itu. Kata Nabi, inna salati nuran lahum. Kalau ada orang meninggal dunia, maka doaku, salatku itu menjadi cahaya, penerang, penolong, pemberi syafaat bagi mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat pendek ini? Bahwa saudara kita yang meninggal dunia karena COVID-19, yang dilarang oleh protokol kesehatan untuk dilaksanakan sholat jenazahnya di masjid dan di rumah karena dianggap akan menebarkan wabah, bakteri, virus. Bersedih hati keluarga, sahabat, kerabat, tetangga. Jangan, karena kita bisa melaksanakan sholat jenazahnya dari atas kubur. Hebatnya ajaran Islam. Belum terjadi virus COVID 14 abad yang lalu, tata caranya sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada hikmah lain dari hadis ini. Apa hikmahnya? Dilihat dari suku bangsa, perempuan ini bukan Quraisy, karena Quraisy kulitnya tak hitam. Dilihat dari status sosial, perempuan ini imra'atun sauda, level paling rendah adalah perempuan berkulit hitam. Pekerjaan dia pula bukan pekerjaan orang mulia, menyapu, membuang sampah. Tapi Nabi mencari dia di dunia karena amalnya mulia. Islam mengajarkan, berapa banyak orang yang kaya, hebat, Quraisy, tapi tak dicari Nabi. Malah dibenci, didoakan, Allah mal'an Bani Ra'il, Allah mal'an Usayyah, Allah mal'an Zakwan. Laknatlah Bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Zakwan. Kenapa? Mereka orang-orang hebat, bangsawan yang dihormati dan dimuliakan di dunia, tapi dilaknat berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka memusuhi Islam. Tapi perempuan miskin, susah, budak, sahaya, berkulit hitam, rendah, dicari Nabi kuburnya, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena memuliakan masjid. Oleh sebab itu jangan berkecil hati kita menjadi orang susah, miskin. Jangan berkecil hati berkulit hitam, jelek, buruk. Kita menjadi mulia, dicari oleh Nabi Muhammad SAW kalau kita memuliakan masjid sesuai kadar
yang sudah ditetapkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami memuliakan manusia itu sesuai dengan kadarnya. Kalau engkau seorang susah, miskin, susah, melarat, sapulah masjid. Masuk ke dalam masjid, sapu masjid, pel masjid, bersihkan masjid. Insya Allah dicari nanti di padang mahsyar oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau rezekimu lancar, bangun masjid. Menyapu masjid itu untuk orang susah. Jangan yang kaya pula nanti pergi menyapu masjid juga. Ini tak sesuai. Kalau kau kaya, bangun masjid. Man bana masjidan. Siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Kalau tak terlalu kaya, agak-agak kaya, mala yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak bisa membangun semua masjid 100%. Tiang masjid, lantai masjid, keramik masjid, kubah masjid. Al-jaza' ala qadril amal. Allah akan berikan balasan sesuai dengan kadar amal. Kalau kau tak kaya, tak ada duit, tapi ada ilmu, ajak orang ke masjid. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Tuhan. Ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah. Suri tauladan yang baik. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, iktikaf ke masjid. Sehingga orang melihat anak muda, tetangga, sahabat tersentuh hati mereka, maka dekatkan diri ke masjid. Kalau kau seorang ulama, mengajar di masjid, buka kitab, khutbah, sentuh hati manusia yang jauh daripada Allah, supaya dia takut kepada Allah. Sepekan sekali khatib menyampaikan ke telinga jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Takutlah kepada Allah, faqad fazal muttaqun. Yang menang itu orang yang takut kepada Allah. Sehari semalam berapa kali kita mengajak, hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Siapa orang yang menang itu? Bukan yang kaya, karena harta akan binasa. Siapa yang menang itu? Bukan orang yang ganteng, karena wajah akan dimakan cacing tanah. Siapa yang menang itu? Bukan pejabat, karena jabatan tak akan lama. Yang menang adalah orang kaya yang takut pada Allah, orang ganteng yang takut pada Allah, orang yang pernah dititipkan jabatan takut kepada Allah. Kalau kau miskin, sapu masjid. Kalau kau orang kaya, bangun masjid. Kurang kaya, sumbang masjid. Punya ilmu, ajak orang ke masjid. Kalau kau punya jabatan, polisi, tentara, tak perlu kau berceramah, cukup dengan pakai seragam ke masjid. Itu sudah menggetarkan hati-hati mereka yang tak punya seragam. Kami yang tak berseragam ini bangga melihat kalian yang berseragam. Tuh, ada orang berseragam masih mau menggantungkan hatinya ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang 7 itu? Satu di antaranya, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor Dandim, badannya boleh di Mabes, badannya boleh di kantor Polres dan Polsek, tapi hatinya tergantung di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Just bersiap dengan wudhunya. Ayyadus salat. Datang dia melangkah ke masjid. Dia tidak ceramah, dia tidak khutbah, tapi betapa bangga orang melihat dia berada di masjid. Sesuai dengan kemampuan yang dititipkan Allah kepada kita masing-masing. Kalau kau menjadi seorang penguasa, sultan, raja, presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, apa yang bisa kau lakukan dengan APBN, APBD itu? Pakailah. Siapa yang menggaji imam, guru mengaji, orang yang memandikan jenazah, penggali kubur? Pernah kita perhatikan mereka? Pernah kita tanya mereka? Orang yang kemalangan itu pun tak sempat bertanya apa sudah dikasih atau belum penggali kubur, karena dia pun ditimpa musibah besar. Dia lupa, jamaah lupa, penguasa lupa. Untung mereka tak lupa. Kalau mereka tak lupa, siapa yang menggali kubur itu? Oleh sebab itu, ketika kekuasaan dititipkan Allah di tanganmu,
pakailah untuk menolong masjid dan yang berkaitan dengan masjid. Memang Nabi Muhammad SAW membangun Baitullah, rumah Allah, masjid, rumah untuk menyembah Allah. Tapi ada satu lagi namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal harta, rumah harta. Di dalam rumah harta itu ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang, untuk menggaji guru agama, untuk menggaji penggali kubur, untuk menggaji guru mengaji, untuk menggaji sampai hari ini Masjidil Haram, Imam Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Su'un Asyurain, diambil bagian dari negara. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, sila yang pertama, tempat bernaungnya agama ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama. Kita bukan negara Islam, kita tidak kerajaan, kita bukan kesultanan, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi, tapi kita demokrasi. Oleh sebab itu seorang muslim mesti peduli terhadap agamanya. Kalau di tanganmu cuma batang sapu, pakailah batang sapu. Tapi kalau di tanganmu ada pena dan tinta, kalau kau torehkan tinta itu di kertas, dia menjadi undang-undang. 5 tahun cuma kau duduk di sana, tapi undang-undang itu akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Bahwa gaji pelaksana, petugas diambil dari APBN, APBD, diangkat menjadi honorer daerah, maka itu akan menjadi acuan payung hukum sampai hari kiamat. Orang berpikir bahwa amal jariah itu hanya sedekah, wakaf. Bukan. Amal jariah adalah yang kau torehkan hari ini, yang kau tuliskan hari ini, tapi dia menjadi acuan untuk orang 1000 tahun akan datang. Begitu hebatnya kekuasaan, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 Hijrah. Kitabnya paling besar, Musnad Ahmad bin Hanbal, berkata, seandainya doamu makbul, doamu mustajab, didengar Allah, dikabulkan Allah, tapi doanya tak banyak, cuma 1 saja. Jangan kau berdoa mendapatkan istri solihah, jangan berdoa meminta anak soleh, karena doanya cuma 1. Tapi berdoalah, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri akan mendapatkan keadilannya. Penggali kubur dapat hidup tenang, mencium hajar aswad, karena program-program keagamaan, bukan dengan korupsinya, bukan dengan hartanya, tapi dengan meletakkan harta itu milik umat, milik Allah, yang dititipkan pada suatu masyarakat, dipakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kaki kamu pada saat tak ada satu kaki yang sanggup berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumal taqfatis saqu bis-saq, hari itu betis berjumpa dengan betis. Hari ini kita duduk lutut berjumpa dengan lutut, karena kita duduk di padang mahsyar. Kita tidak duduk, kita bukan tamu yang terhormat, kita adalah hamba-hamba yang hina, membawa segala macam dosa dari ujung rambut sampai ke pelupuk mata. Tapi ada orang yang dinaungi Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Panas terik padang mahsyar menyengat, tapi dia mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan buya, yang pertama bukan tuan guru. 7 yang dapat naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu hijau. Berlomba-lomba manusia mendapatkannya dengan cara yang batil, dengan cara riswah sodok, dengan cara menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Tapi setelah dapat, untuk buat apa? Apakah hanya untuk menutupi kejahatan, menutupi perbuatan dosa? Bukan. Islam mengajarkan, pakailah dia untuk menolong orang lemah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Pertama kali dia dilantik menjadi khalifah, pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ditulis pidatonya ini dengan tinta emas dalam buku yang ditulis Syekh Muhammad Hudari Bek.
Itmamul wafa fi sirati sayyidil khulafa. Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kalian ini yang kuat-kuat, lemah di mataku, karena aku lebih kuat. Aku ambil hak orang miskin yang ada pada dirinya. Wadha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kalian ini yang lemah, rakyat jelata, tak punya apa-apa, dia aku jadikan kuat, akan aku ambil haknya yang ada di tangan orang kaya dan penguasa. Itulah guna kekuasaan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dilengkapi dengan Sayyidina Al-Hasan 6 bulan lamanya, maka genaplah kekuasaan itu, kata Nabi, 40 tahun. Jadi jangan kita bayangkan selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, setelah Nabi meninggal lalu mereka hanya duduk di masjid, lalu kemudian mereka hanya sholat sunat, berzikir, menunggu malaikat maut datang. Tidak demikian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mereka berkumpul di satu tempat namanya Saqifah Bani Sa'idah. Orang Ansar di Madinah mengangkat Sa'ad bin Ubadah, orang Makkah mengangkat Umar bin Khattab. Orang Makkah mengatakan Umar bin Khattab yang akan memimpin. Orang Madinah mengatakan Sa'ad bin Ubadah. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan hadis. Al-a'immatu min Quraisy, imam diangkat dari golongan Quraisy. Tereliminasilah orang Madinah, karena orang Madinah bukan Quraisy. Lalu apakah orang Madinah dikesampingkan? Tidak, karena ada hadis minnal amir wa minkumul wazir. Orang dari Makkah menjadi pemimpin, orang Madinah menjadi penolongnya. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam kebenaran. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika kita mati, apa yang akan kita bawa? Sesuai dengan amal masing-masing. Pandang diri, ukur bayang-bayang apa yang sedang kita pegang. Kalau sapu yang kau pegang, sapulah masjid. Tapi kalau ada tanda tangan yang masih berlaku, pakailah untuk menolong masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي رهينيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم وفق ولاة أمورنا، صحح أجسادهم، قوي إيمانهم، وفقهم لما تحبه وترضاه. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء وشر. اللهم اجعلهم من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.